Strategi meningkatkan kemampuan menyimak. Perkenalkan, nama saya Sini Anwar. Saya Noviana Madayani. Saya Yuda Rasali. Saya Cici Hayati. Saya Sela Afisena Nasution. Nah, yang pertama ialah pengertian menyimak atau pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan di mana kita memperhatikan dengan baik apa yang diucapkan atau diceritakan oleh seseorang, penuh dengan pertimbangan, perolehan, dan penghayatan. Nah, menyimak juga merupakan interaksi yang mencakup memperhatikan petunjuk bahasa, membedakan, mengartikan, dan menanggapi implikasi yang terkandung di dalamnya. Ini menurut Sabati. Nah, jadi ketika seseorang menyimak itu, dia mampu memahami apa yang terkandung di dalam cerita itu. Baik itu materi pembelajaran, cerita, atau percakapan. Selanjutnya ialah tujuan menyimak yang akan dilakukan oleh Madayani. Tujuan menyimak itu adalah menangkap atau memahami atau mencapai pesan pemikiran yang disarankan dalam materi pemahaman. Nah, yang pertama itu tujuannya adalah dapat realitas saat ini, yaitu penyempurnaan realitas dapat melalui penelitian, eksplorasi, eksperimentasi, dan penelusuran. Nah, yang kedua itu membedah realitas saat ini, yaitu atau data yang telah dikumpulkan, dibedah, dan ditangkap. Yang ketiga itu bangkit. Nah, harus dimungkinkan dalam pertemuan atau pesta yang logis. Yang keempat, melibatkan diri sendiri atau anggota audiens yang datang untuk pergi ke pameran dramatis. Nah, tujuan menyimak itu juga adalah untuk mendengarkan, untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengapresiasi, menyimak untuk mengkomunikasikan, dan menyimak untuk memecahkan masalah. Selanjutnya itu adalah tahap-tahap menyimak yang akan dijelaskan oleh ahli tadi. Tahap menyimak itu ada 9. Jadi yang pertama itu penyetelan intermittent yang terjadi ketika anak merasakan langsung dalam tentang dirinya sendiri, kayak misalnya guru menjelaskan, anak itu langsung menyimak, menyerapkan apa yang dijelaskan itu. Yang kedua itu pertimbangan dangkal itu sering terganggu oleh gangguan perhatian tentang hal-hal di luar diskusi, kayak misalnya pertimbangan yang singkat, kayak anak itu mendengarkan apa yang dijelaskan sama guru itu kayak singkat aja gitu. Dan yang ketiga itu setengah mendengar, misalnya itu perhatian anak teralih atau tidak fokus dari apa yang dijelaskan. Yang keempat, memperhatikan asimilasi. Yang dimaksud itu adalah anak yang teralihkan dengan hal-hal menarik, misalnya anak lebih dominan mendengarkan apa yang didengarnya pertama kali dibandingkan dengan dia mendengarkan persepsi yang berbeda tapi dengan hal yang sama. Yang kelima itu kadang-kadang mendengarkan, dari misalnya itu anak menyimak secara penuh, artinya di saat dia mau mendengarkan dia akan menyimak, dan di saat dia tidak mau mendengarkan dia tidak menyimaknya sama sekali. Terus yang keenamnya itu penyentelan afiliasi. Misalnya anak mendengarkan hal yang sama sampai terus sampai mereka tuh merasa bosan sendiri dengan hal yang sama, karena kan yang dijelaskan itu aja. Yang ketujuh itu mendengarkan tanggapan biasa. Dia apa yang dijelaskan, dia tidak memberi tanggapan sama sekali, tidak memberi komentar sama sekali, kayak udah kayak tidak ada.
itu pendidik harus berbicara tentang moral atau kebiasaan mendengarkan perbedaan pendapat. Jadi siswa itu harus mendengarkan dulu apa yang mereka simak dan mereka harus mereka juga harus membuat apa saja hal positif dan hal negatif. Dan yang kedua itu memberikan kebebasan siswa untuk mendengar ulang. Jadi kita itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mendengarkan berulang-ulang cerita yang digunakan sebagai bahan pelajaran dengan menyimak. Selanjutnya melakukan kecakapan pada potongan cerita. Setelah membaca cerita atau kita mendengarkan cerita, sebaiknya hal-hal yang kata-kata yang negatif itu jangan didengar. Dan yang keempat itu menggunakan media. Pendidik harus membuat daftar sudut dan daftar positif dan negatifnya di papan tulis dengan menggunakan media yang berbeda-beda. Misal, setiap anak itu dapat melihat atau mendengarkan hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Selanjutnya ialah ada beberapa strategi meningkatkan penyimpanan. Di sini kami akan menjabarkan ada strategi untuk meningkatkan kemampuan atau keinginan anak menyimak. Yang pertama itu menyimak lakukan. Di sini di mana anak mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan oleh guru, kemudian melakukannya. Misal nih, seorang guru memerintahkan kepada siswa, anak-anak semua sediakan satu lembar kertas dan satu lembar pulpen. Dan ketika anak-anak itu menyimak, otomatis dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Tapi ketika seorang anak itu tidak menyimak, maka dia tidak akan tahu apa yang dia lakukan. Intinya daripada menyimak lakukan ialah menyimak kemudian lakukan suatu kegiatan. Yang kedua ialah menyimak tebak. Pendidik menyiapkan penggambaran suatu item tanpa menulis nama artikel. Nah, misal seorang guru ini menyiapkan sebuah gambar. Seorang guru menyiapkan sebuah gambar, anak-anak disuruh perhatikan. Nanti disediakan gambar, anak-anak disuruh menebak ini rasanya apa. Kalau buah-buahan ini seandainya udah matang itu warna apa. Itu merupakan strategi menyimak tebak. Yang ketiga ialah menyimak rantai. Nah, kita dapat mengetahui ketika anak-anak itu mampu menyimak ialah misalnya ketika di satu unitnya ada 29 mahasiswa. Nah, jadi guru menyampaikan satu kalimat kepada siswa A. Siswa A ini menyampaikan sampai ke ujung secara merantai kepada teman-temannya. Nah, yang di ujung itu atau yang di tengah menyampaikan apa yang didengar daripada temannya. Ketika dia menyimak dan mampu mengulang apa yang disampaikan oleh temannya, maka dia sudah meningkatkan kemampuan menyimaknya. Yang keempat ialah identifikasi kalimat topik. Nah, di mana ketika memulai pelajaran itu kita misal membuat topik, kita meminta kepada siswa nanti di akhir pertemuan atau di akhir pelajaran masing-masing siswa mengidentifikasi topik-topik dalam pembelajaran. Nah, otomatis siswa itu akan berusaha untuk menyimak ketika kita membuatkan tugas untuk mengidentifikasi. Ketika kita tidak membuatkan tugas untuk mengidentifikasi itu topik, kemungkinan siswa itu tidak akan menyimak karena merasa tidak akan ada beban untuk selanjutnya. Yang kelima ialah memberikan instruksi tata cara menginstruksi. Nah, misal seorang guru memberikan instruksi, ketika seorang siswa atau murid itu menyimak instruksi, otomatis dia akan melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru. Nah, jadi kita sebagai calon guru itu berusaha ketika dalam belajar itu ada dia instruksi kepada siswa, ada tebak-tebakan, ada rantai ketika kita melakukan pembelajaran tentang masalah menyimak. Selanjutnya ialah permainan peran. Permainan peran juga sangat efektif ketika siswa menyimak. Misalnya dengan materi cerita, kita mainkan peran agar siswa itu lebih tertarik untuk mendengarkan cerita. Nah, ketika kita hanya satu orang menceritakan apa yang ingin kita sampaikan, otomatis itu tidak menarik. Hanya satu peran, jadi kita mainkan peran, kita 3 peran, otomatis itu akan meningkatkan kemampuan siswa atau meningkatkan keinginan untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketujuh ialah dramatasi atau bermain drama. Nah, biasanya kita tuh lebih suka, kita orang dewasa saja lebih suka drama-drama, apalagi anak-anak bisa seperti film Kayu. Kenapa orang suka? Karena ada drama, film Upin dan Ipin, ada cerita di situ. Makanya ketika kita ingin anak-anak itu menyimak dengan baik, maka kita harus membuat
membuat drama dan mencocokkan materi. Silakan kita memilih di antara tujuh metode tersebut. Selanjutnya ialah langkah-langkah kegiatan pembelajaran menyimak. Yang pertama itu strategi mendengarkan dan berpikir langsung. Ada strategi juga mendengarkan dan berpikir langsung. Misalnya ketika seorang guru menyampaikan cerita, itu otomatis seorang anak mendengarkan dan berpikir langsung tentang cerita tersebut. Ada tahapan sebelum menyimak, anak itu menceritakan kembali judul cerita. Anak tersebut mampu mengulang judul cerita yang disampaikan oleh seorang guru. Yang kedua itu ialah strategi tanya jawab, di mana ketika kita membuat suatu pelajaran atau menyampaikan suatu materi, kita membuat istilah seperti timbal balik. Ada stimulus, ada respon, agar anak ini berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang menyimak. Yang ketiga itu ialah strategi kegiatan mendengarkan langsung, yang mana kita ketika kita sebelum menyampaikan materi, kita memberikan arah kepada anak-anak. Nah, nanti ini di dalam materi akan ada kegiatan yang akan langsung dilakukan ketika ibu menyampaikan materi. Nah, jadi penilaian siapa yang tidak melakukan apa yang ibu perintahkan, maka dia tidak akan mendapatkan nilai. Otomatis anak-anak berusaha untuk menyimak dan melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh seorang guru. Selanjutnya akan dijelaskan, penilaian kemampuan menyimak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dalam penilaian kemampuan menyimak itu ada 3 poin yang akan kita temukan pada saat kita akan menilai apakah anak tersebut telah memahami dan menyimak apa yang kita jelaskan atau belum. Nah, yang poin pertama itu ada memahami unsur teks. Artinya anak tersebut sudah paham atau belum dengan cerita yang disajikan gitu. Jadi kita menyajikan sebuah cerita, anak tersebut mendengarkan, dan kemudian kita tes anak tersebut apakah dia sudah memahami dan apakah dia tadi ada menyimak dalam cerita yang kita sajikan atau belum. Nah, yang kedua, mengeluarkan pikiran pokok. Di sini artinya anak tersebut dapat menceritakan kembali isi cerita yang telah diberikan. Nah, kalau yang pertama tadi kita melihat anak dia menyimak atau tidak, yang kedua ini kita mengetes dia dan kita menyuruh mereka untuk mengungkapkan kembali isi dari cerita yang telah disajikan gitu. Yang ketiga itu ada kemajuan isi. Kemajuan isi artinya anak-anak dapat menceritakan secara penuh apa-apa tema-tema yang di dalam cerita tersebut dari awal sampai akhir. Nah, jadi untuk menilai kemampuan menyimak, anak-anak hanya diharuskan untuk memahami dengan benar-benar agar mereka paham dari cerita awalan sampai akhir. Di sini ada media. Media ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan menyimak pada anak. Nah, nama media ini adalah daily spinboard, yang artinya papan yang bisa berputar dan di dalamnya terdapat aktivitas seorang anak. Nah, jadi cara menggunakannya adalah di pagi hari Andi bangun tidur pukul 5. Kemudian dia bergegas untuk mandi. Setelah Andi mandi, dia melakukan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh, Andi sarapan. Nah, setelah ia sarapan, ia berangkat ke sekolah. Kemudian pada siang hari Andi makan siang. Setelah Andi makan siang, dia akan sholat zuhur dan kemudian dia akan beristirahat
sore harinya Andi akan melakukan sholat asar. Setelah ia melakukan sholat, dia akan bermain sepak bola. Setelah dia bermain sepak bola, dia akan mandi. Pada malam harinya, dia akan sholat berjamaah bersama keluarganya, kemudian mengaji bersama keluarganya, kemudian dia makan bersama, dan setelah itu dia belajar untuk aktivitas esok di sekolahnya. Nah, jadi setelah anak-anak melihat semua aktivitas Andi dari pagi sampai malam, anak-anak tersebut harus dapat merekam apa yang guru jelaskan dari pagi sampai malam. Kemudian anak tersebut harus dapat menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Nah, dengan begitu kemampuan anak untuk menyimak akan meningkat. Di media ini, media ini dapat kita gunakan misalnya pada materi menceritakan kegiatan sehari-hari. Nah, ketika seorang guru menceritakan tanpa ada media, tentunya anak-anak akan mengantuk. Tetapi ketika seorang guru menunjukkan gambar dengan warna yang cerah dan menarik, otomatis seorang siswa itu akan tertarik untuk melihat gambar. Secara tidak langsung dia akan menyimak juga apa yang disampaikan oleh guru, sehingga dia lebih mudah memahami dan mengingat materi apa yang disampaikan. Nah, ketika kita membuat media, maka sesuaikan dengan materi apa yang kita sampaikan kepada siswa. Tentang materi bercerita, kita bisa memakaikan media ini jika itu tentang kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya bagi kelompok yang ingin bertanya, kami silakan. Dan kami berikan kesempatan kepada Desi dan Guru Pasari karena Desi yang pertama dan Lupa yang kedua. Adalah yang kedua. Jadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana sih kita sebagai seorang guru jika menghadapi anak yang dia walaupun sudah dijelaskan, sudah menggunakan media, tetapi kemampuan minimalnya tadi nggak maksimal gitu. Mereka tuh ketika kita menjelaskan atau kita menggunakan media, dia terfokusnya tuh dia di sini, tapi fokusnya tuh ke yang lain. Kayak mana cara kita atau metode atau model yang kita lakukan gitu untuk menghadapi masalah tersebut. Pertanyaannya selanjutnya untuk Nurul Fasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fasari dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada Pak, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hambatan dalam menyimak, dan mengapa menyimak ini penting bagi seorang pelajar? Terima kasih untuk Fasari. Mohon perhatiannya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Muslitasari. Nah, pertanyaan yang kami tangkap itu bagaimana cara menyikapi siswa yang sudah menyimak, padahal guru sudah menggunakan media dan sudah menjelaskan serinci mungkin, tetapi anak tersebut susah untuk menyimak. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita lihat dulu pemahaman tentang anak tersebut. Apakah anak tersebut memang IQ-nya rendah, atau memang dia penangkapannya memang lama, ataukah ada masalah dengan dia gitu. Nah, jadi kita tidak bisa langsung mencari solusi. Kita harus mengidentifikasi dulu masalah anak tersebut ini apa. Apakah dia memang penangkapannya lama, nanti kita cari solusi. Nah, caranya itu gimana gitu. Jadi cara pertama yang harus kita lakukan, kita cari tahu dulu anak tersebut ini masalahnya apa gitu. Nah, setelah tahu masalahnya apa, kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya, kemudian baru kita terapkan solusi itu kepada anak tersebut. Nah, jika memang anak tersebut lama dalam menangkap, ya kita sebagai guru memang harus sabar. Secara perlahan-lahan kita ajarkan satu persatu supaya anak tersebut dapat menyimak apa yang kita
sampaikan gitu. Nah, untuk itu apakah ada yang harus tambahkan lagi? Sudah jelas? Nah, sesi selanjutnya ialah saya akan jawab pertanyaan daripada siswa. Kenapa siswa upaya apa untuk mengatasi hambatan menyimak dan kenapa siswa harus menyimak? Nah, hambatan yang pertama ialah cara mengatasi yang pertama agar tidak terjadi hambatan dalam proses menyimak. Kita alih dulu konsentrasi siswa itu baik itu dengan cara ketika masuk pertama materi pelajaran dan langsung bawa ke materi. Anak-anak hari ini kita belajar 3+3 hari ini bahasa Indonesia. Nggak begitu, tapi kita alihkan konsentrasinya perlahan-lahan. Ketika sudah konsentrasi baru kita alihkan kepada materi. Nah, kemudian ialah untuk mengatasi hambatan kita harus paham tingkat kosakata anak ini seperti apa. Apakah masih rendah atau tinggi, dan kita gunakan bahasa-bahasa ilmiah misal fleksibel, kondusif. Otomatis dia bisa ketika mengakhirnya dia bingung kondusif itu apa ya, fleksibel itu apa ya. Tetapi kita gunakan bahasa yang memang misal fleksibel itu dia mengikut kayak gitu. Kondusif itu mendukung. Jadi kita gunakan bahasa yang memang cocok untuk anak didik. Kemudian ialah ketika untuk mengatasi hambatan menyimak kita kaitkan dengan fakta. Misal nih materi tentang masalah kegiatan. Kegiatan usahakan kita untuk menyampaikan itu materi kegiatan tentang masalah yang berkaitan dengan siswa. Dan kita sampaikan kegiatan misal kegiatan menteri luar negeri. Itu otomatis anak-anak bingung untuk apa ya disimak materinya. Tetapi kita sampaikan itu tentang masalah tentang fakta yang dia lihat. Yang nyata. Kegiatan yang nyata yang dia lakukan. Dia harus pikirkan, dia tidak harus membayang kemana-mana. Yang bisa dia pahami. Dan yang perlu diperhatikan juga ialah untuk mengatasi hambatan ya, kita sebagai seorang guru memperhatikan penampilan kita. Nah, bagaimana siswa yang mau menyimak dengan baik sedangkan penampilan kita acak-acakan. Nah, itu juga merupakan suatu cara untuk mengatasi hambatan menyimak kepada siswa. Dan media apa yang kita gunakan? Ini jangan kita buat media tentang masalah, kita buat media bercerita tapi kita kasih soal, nggak nyambung. Kita nih guru disuruh siswa menyimak, otomatis kan yang melihat ke depan penampilan kita udah kayak jemuran berjalan. Itu otomatis siswa konsentrasinya hilang, dia pikirkan lingkup penampilan ini, itu dia akan merasa risih. Makanya itu merupakan suatu cara untuk mengatasi hambatan. Perhatikan penampilan kita, bahasa kita, contoh yang kita berikan itu perlu kita perhatikan ketika menjelaskan kepada siswa untuk mengalihkan perhatiannya menyimak. Apakah dapat diterima di Pak Sari? Oh, kenapa harus menyimak? Nah, kenapa kita harus menyimak? Menyimak itu penting. Ya, kenapa penting? Kenapa penting? Karena dengan menyimak kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan gitu. apa yang disampaikan oleh guru. Dengan menyimak kita mendapatkan dengan menyimak kita memahami apa yang diperintahkan oleh seseorang. Dengan menyimak kita dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Tanpa menyimak seperti orang tunarungu, dia paham nggak apa yang disampaikan? Enggak, karena dia nggak mendengar. Apalagi ini tujuan menyimak itu untuk paham apa yang disampaikan oleh orang lain dan dapat melakukan apa yang diinstruksikan oleh orang lain. Apakah dapat diterima? Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kami menutup presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah.